Selamat bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Sawabi dari lingkungan Maria Jitar. Lahir di Jitar, warga Paroki Klepu, baptis tahun 74 kalau nggak 75 oleh Romotak. Saya selama ini kurang aktif di Paroki Klepu, tapi sebelumnya saya aktif di beberapa gereja di Jakarta, terus di Balikpapan, Surabaya, yang itu merupakan modal yang saya kembangkan ketika saya dulu aktif di gereja Klepu. Saya pensiunan karyawan swasta. Kerjaan saya dulu nanyain orang. Jadi kalau saya bertutur biasanya tidak terstruktur, ngalor ngidul, tapi nggak apa-apa. Yang penting Bapak, Ibu, dan saudara umat pilihan Tuhan yang berbahagia bisa memahami apa yang saya sampaikan. Anak saya 2, istri saya 1. Terus kalau di dalam video ini saya diminta untuk menyampaikan visi dan misi, mohon izin, mohon maaf, saya tidak menyampaikan karena ini ranahnya adalah pemilihan wakil ketua. Visi dan misi ya tergantung Romo dan tergantung dari keuskupan. Tentu semua sudah ada petunjuk, pedoman, atau arah dasar yang harus dikerjakan. Itu visi misi saya derek apa yang sudah didawuhkan dari keuskupan. Kemudian yang juga perlu saya sampaikan adalah ketika saya ditanyai tanggapan apa tentang kondisi realistis di gereja Klepu. Terus terang saya agak prihatin karena beberapa informasi yang saya dapatkan, beberapa umat kita mengucapkan selamat tinggal, berpisah dengan kita karena alasan yang sangat sederhana, alasan ekonomi. Justru inilah bagi saya yang sangat penting. Dulu saya sudah melaporkan ke Romo sebelumnya, tapi tampaknya juga belum ada respon yang respon yang maksimal. Nah ini kalau itu realistis yang saya lihat, kalau gedung gerejanya sudah bagus, semua stasi gedungnya juga bagus-bagus di Klepu, bahkan pasturannya juga mengalahkan pasturan-pasturan di kota-kota lain, sangat megah. Nah sekarang yang paling penting menurut saya adalah mimpi saya. Mimpi saya adalah ketika kita didera pandemi COVID-19, perekonomian umat kita jatuh. Nah ini kalau mimpi saya adalah membangkitkan ekonomi umat. Bagaimana supaya umat itu bisa kembali bergairah dalam kehidupan sehari-harinya. Pengalaman pahit saya lakoni sudah, karena COVID ini beberapa usaha saya tutup. Dan sampai sekarang puji Tuhan belum bisa buka lagi. Tapi nggak masalah. Namun demikian, kalau seandainya ini mudah-mudahan hanya terjadi pada saya, tapi saya kok ragu-ragu kalau ini hanya terjadi pada saya. Di Paroki Klepu itu potensinya sangat luar biasa, pertanian dan peternakan. Ini yang perlu diperhatikan. Karena kalau kita sembahyang dalam kondisi perut kenyang, itu tentu sembahyang yang lebih tenang dan lebih khusyuk. Berbeda kalau kita berdoa dalam keadaan perut lapar. Mau kolekta saja milih uang yang abu-abu. Jarang sekali uang yang coklat atau merah. Ini keprihatinan saya. Termasuk juga kembali ke yang real kemarin. Beberapa tahun umat kita selalu mendapat permintaan atau apa ya? Permintaan, kalau menurut saya permintaan untuk mendukung pembelian lahan A, lahan B, belum pembangunan gereja yang berurutan dengan pembangunan pasturan. Dan itu mau tidak mau harus kita perhatikan
bagaimana supaya umat bisa kembali bersemangat untuk bidang ekonominya. Dan yang kedua adalah soal politik. Kadang kita sebagai umat Katolik itu sangat antipati terhadap perkembangan politik. Padahal yang namanya politik itu adalah ikut menentukan masa depan kita. Pilihan kita ikut menentukan nasib kita. Kadang-kadang kita cuma dibayar 50 sampai 100 ribu kita sudah jatuh. Nah, inilah yang perlu nanti kita, itu mimpi saya, paham politik, ekonominya bagus, dan nanti gairah di gereja juga bagus, umatnya sehat-sehat. Aduh, macet. Pasangan banyak maksudnya. Kalau saya kira itu saja yang saya sampaikan supaya tidak berpanjang lebar. Intinya adalah mimpi saya kembali membangkitkan ekonomi umat di Paroki Klepu. Karena umat dari Paroki Klepu saya paham betul sangat banyak yang sukses di luar. Dan itu kalau tidak kita datangi, kemungkinan juga akan sulit untuk mengetahui kondisi asli di rumah kita seperti apa. Dan kalau didatangi, kita dodok pintunya, pasti akan dengan senang hati membuka, membantu kita dengan cara apapun. Kemudian yang terakhir, ini untuk anak-anak muda supaya kita juga diperhatikan, terutama bidang ekonomi kreatif. Karena tidak mungkin umat anak-anak muda Klepu itu semua pergi meninggalkan Klepu. Harus siapa yang harus membangun Klepu kalau semua anak mudanya pergi merantau mencari pekerjaan. Nah, ini menciptakan lapangan pekerjaan ini juga sesuatu yang tidak mudah, tapi itu kalau mimpi kan bebas. Saya boleh mimpi toh. Nah, itu mimpi saya. Kemudian yang terakhir ini, mudah-mudahan ini lebih mengena. Saya minta doa restu, mau dipilih ya bagus, tidak dipilih ya terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Sampun Pak? Sampun. Oke. Nah,